ini sambutan pertama rektor dari jabatan guru besar yang baru dikukuhkan, atau profesor. Maka saya tadi mencatat. Biasanya saya nggak pernah mencatat. Nah, profesor harus mencatat, karena banyak yang lupa. Itu kehebatan profesor. Jadi kalau banyak yang lupa pun itu dimaklumi. Kalau masih S2 lupa itu pasti dimarahi. S3 itu masih kena marah juga kalau lupa. Kalau profesor enggak lagi. Kecuali yang ia lupa itu terkait dengan orang rumahnya. Itu gimana? Dan ini laporan Pak Direktur yang paling lengkap. Sampai yang nikah dan belum nikah, setelah kuliah pun dilaporkan. Cuma satu yang kurang tadi dari laporannya, yang di yudisium ini mulai alumni yang keberapa sampai dengan alumni yang keberapa. Itu hebatnya profesor. Dari semua laporan itu tadi, itu yang nggak masuk. Dan tapi saya tahu bahwa yang terakhir kemarin di sidang itu adalah alumni yang ke-262. Betul nggak? Ya, profesor harus dibetulkan. Tapi mulainya saya pun tidak mencatat lagi karena ada 3 kali sidang yang terakhir. Itu tidak semuanya dapat saya ikut. Apapun ceritanya, tentu selamat kepada semuanya. Yang perlu kita syukuri kehadiran Yai Takemo untuk wilayah Tengah Aceh, khususnya dalam penguatan sumber daya manusia, tenaga pendidik dan tenaga kependidikan melalui program studi yang ada di Pasca Sarjana sejak tahun 2016 yang lalu. Itu sudah ada 262. Bahkan kalau yang ini itu ada di tahun 80-an, berarti sudah berapa? Atau di tahun 90-an, atau di tahun 2000 sudah berapa? Ini baru menjalankan program pasca sarjana itu di tahun 2016. Sampai berarti baru ada alumni di tahun 2018, 2019. Kalau seandainya terus berperan aktif dan bertambah program studinya, maka peran kampus YIN Takemo untuk melakukan pendekatan akses terhadap penguatan SDM dalam bidang pendidikan, maka peningkatannya sangat signifikan. Hari ini umpamanya 80% penduduk Indonesia itu dirata-ratakan pendidikannya tamat SMP. Ya. 10% atau 15% itu tamat SMA. Maka kemudian yang sarjana di daerah yang relatif jauh dari ibu kota provinsi itu belum tentu ada 1:1. WHO memberi data untuk kesehatan masyarakat
itu minimal 1.000 penduduk ada 1 dokter spesialis. Itu untuk kesehatan. Kesehatan tentu beda dengan pendidikan. Ya. Kalau kesehatan 1.000 itu 1 spesialis, berarti untuk pendidikan 1.000 itu harus ada minimal 100 yang dokter. Karena tidak setiap hari orang sakit dalam 1.000 itu. Tapi setiap hari orang butuh penyegaran jiwa dan raganya melalui pendidikan. Bahkan bukan hitungan hari, tapi hitungan detik. Kehadiran YN antara lain untuk memperkuat itu. Bertambahnya SDM profesional punya gelar akademik sebagai bukti pernah kuliah. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, saya sedikit menyegarkan ingatan kita tentang tujuan pendidikan atau tujuan pendidik. Dalam bahasa Arab itu disebut dengan ghayatut tarbiyah al-islamiyah. Tujuan pendidikan dalam perspektif Islam. Sebenarnya singkat, hanya 2. Membentuk manusia menjadi hamba Allah, membentuk manusia menjadi khalifah Allah. Itu konteks besarnya itu. Ya. Untuk menjadi hamba Allah, untuk menjadi khalifatullah fil ardh, itu dibutuhkan ilmu. Dibutuhkan ilmu. Itu persyarat pertama. Ilmu. Maka ayat pertama turun itu walaupun sudah 40 hari Nabi di Gua Hira, ayat yang pertama disampaikan ke beliau itu, walaupun engkau sudah menyendiri di sini wahai Rasulullah, yang kami butuh bukan dirimu itu. Bukanlah yang kami butuhkan itu kepanaanmu dalam pelukan Allah. Turunlah untuk membaca. Itu kira-kira. Ya. Turun dari wahira. Iqra. Iqra yang di mana? Iqra bismi rabbika alladzi khalaq. Ada yang sudah sempat ke wahira? Ada ya? Alhamdulillah. Bagi yang belum, silakan naik ke puncak Jabal Nur. Di situ ada gua ya. Gua itu yang kita bayangkan kan masuk ke dalam tanah. Ini tidak di atas gunung. Ya. Batu berlapis, batu besar yang berlapis, di bawahnya luasnya hanya 2 kali 2 meter mungkin. Ya. Disitulah Nabi menyendiri dan itu tembus ke Ka'bah. Depannya itu tembus ke Ka'bah. Ilmu menurut Al-Ghazali itu ada 3 bentuknya. Ada yang mudah, ilmu yang sangat terpuji kita mempelajarinya. Ilmu yang muhabbah, ilmu yang boleh untuk kita pelajari, boleh tidak kita pelajari. Tapi ada ilmu al-mazmumah yang ini dia kaitkan dengan akhlak. Ilmu yang dipelajari membuat seseorang menjadi tidak terpuji. Barat mengklasifikasikan ilmu itu pada 3 kelompok besar. Natural science, social science, dan humaniora. Pertanyaannya, selama ini kita belajar, kira-kira kita berada di slot yang mana ini? Sehingga kemudian dari slot
yang kita pahami itu, apakah kita menjadi hamba Allah atau menjadi khalifah Allah, atau setengah hamba Allah, setengah khalifah Allah, atau dua-duanya abu-abu. Nah, itu Profesor begitu memberi pengarahan. Ya, kita turun sedikit. Cara memperoleh ilmunya itu dalam pandangan Islam itu ada dua, al-iktisabi dan al-laduni. Al-iktisabi itu ya ilmu yang diperoleh dengan cara diusahakan. Kita masuk TK, masuk SD, masuk SMP, perguruan tinggi, ya. S2, S3 itu al-iktisabi. Yang al-iktisabi itu bertolak dari multiple intelligence yang kita miliki. Dalam pandangan filsafat pendidikan itu disebut dengan naturalisme. Kita punya bakat bawaan masing-masing untuk kita dudukkan tumbuh berkembang sesuai dengan bawaan itu. Saya khawatir yang masuk S2 ini bakatnya sebenarnya pengen jadi artis. Masuk S1 bahasa Arab, S2 itu selalu bertolak belakang dengan bakat bawaan jadi artisnya. Ada yang terpendam di situ. Justru yang baik itu menurut aliran naturalisme atau nativisme, pendidikan yang baik itu adalah menyalurkan bakat bawaan yang ada pada seseorang. Kalau bakatnya jadi petinju, kasih aja naik ring tinju. Jangan kami lakuin di peluru, no begini pelurunya kena. Tapi betul jadi ahli tinju. Manny Pacquiao itu penghasilannya lebih dari profesor. Kemung-kemung pura kebiasa, ternyata mereka. Tapi menyesalkah ia dengan sakit yang dia dapat? Enggak, justru dia semakin belajar. Tanding dengan ini nanti caranya begini, itu ilmu. Lionel Messi itu enggak diterima di sekolah bola ketika diantar oleh ibunya karena postur tubuhnya yang tidak ideal sebagai pemain sepak bola waktu itu. Tapi keinginan Messi untuk menjadi bintang lapangan kuat sekali. Sehingga ketika nggak diterima di sekolah bola, ia nangis-nangis di depan kantor kepala sekolahnya. Nggak mau pulang. Akhirnya ada kesepakatan dengan orang tuanya, titip di sini asal titip saja, itulah daripada dibawa pulang lagi. Tapi yang lain yang serius, dia yang hanya dititip, justru dia yang paling berhasil. Nah, ilmu al-iktisabi. Kalau ilmu laduni atau ilmu al-huduri itu titipan Allah sesuai dengan tantangan yang dihadapi oleh dirinya untuk memberi solusi atas problem yang dihadapi oleh masyarakat. Konon Hasbi As-Siddiqi itu belajar di kaki Gunung Merapi di daerahnya Pak Al-Musana. Dia belajar di situ. Siapa gurunya? Nggak jelas. Tapi kemudian turun ke tengah-tengah masyarakat, menyadur dan mengarang berbagai buku yang waktu itu memberi pencerahan cukup luar biasa bagi masyarakat Indonesia. Hamka juga konon termasuk yang mendapat ilmu laduni. Bagi orang NU, Hasyim Asy'ari pendiri NU itu orang yang mendapat ilmu laduni. Pengarang kitab
kita baca Subul Salam, Ibnu Hajar Al-Asqalani. Itu kan ceritanya dia malu, sudah beberapa alumni seangkatan dengan dia ikut tamat, ya. Di atas angkatannya, di bawah angkatannya sudah tamat, akhirnya dia lari dari pesantrennya. Di tengah perjalanan ia melihat batu yang ditetesi oleh air, ditetesi oleh air, batu itu berlubang, maka ia mendapat inspirasi dari batu yang ditetesi oleh air tapi membekas. Batu yang begitu keras, air yang begitu lembut, dan hanya turun tetes demi tetes bisa memberi bekas. Wah, saya terlalu cepat menyerah kalau begitu. Ia balik lagi ke pesantren. Maka ia diberi gelar Ibnu Hajar, tapi bukan Ibnu Hajar Al-Tawah. Nah, baik Laduni maupun Al-Iktisabi itu berupaya memberi pencerahan pada atau memberi penguatan pada kompetensi atau potensi akliyah. Yang kedua, ruhiyah, spiritual, kejiwaan. Yang ketiga, jasmania. Ilmu yang memberi kekuatan pada akal, pada spiritual, pada keterampilan jasmani yang teraplikasikan, itulah yang disebut dengan amal. Amal. Nah, amal punya tujuan untuk penguatan pribadi dan punya tujuan penguatan sosial. Oleh karena itu kemudian, baik untuk tujuan pribadi, penguatan pribadi maupun penguatan sosial, itu namanya amal soleh. Itu namanya amal soleh. Imam Ahmad bin Hanbal membuat dua kategori besar untuk satu kriteria amal soleh. Yang pertama adalah akhlasuh, kekuatan keikhlasan. Kemudian yang kedua, wa aswabu, ketepatan cara mengamalkannya. Dua itu menjadi kunci pengikat untuk hadirnya sebuah amal soleh. Akhlasuhu itu perpaduan antara akliyah, ruhiyah, dan jasmaniyah. Aswabuhu juga perpaduan antara kekuatan akliyah, ruhiyah, dan jasmaniyah. Oleh karena itu kemudian titik pijak dan titik lontar yang dituju dari pendidikan itu adalah sempurnanya kualitas inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kesempurnaan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un itu tadi, itu pada kekuatan hablum minallah wa hablum minannas. Hablum minallah, hablum minannas itu yang ingin dan harus dikuatkan oleh pendidikan Islam yang kita pelakui di situ. Ya, itu kita pelakui di situ. Apalagi sudah S2. Tentu sejumlah teori keilmuan sudah kita miliki. Maka kita akan merasa rugi, kita akan merasa sia-sia bila ini tadi tidak dalam satu kesatuan yang padu sebagai cara pandang kita mengelola tata kehidupan sebagai guru, sebagai dosen, sebagai pimpinan, dan lain-lain sebagainya.
ini kami ingatkan kepada kita bersama ya, bahwa kita sudah berada di peringkat ini harus punya keteguhan, kekuatan, keyakinan terhadap ilmu yang kita miliki. Yang ilmu itu baik secara iktisabi maupun secara laduni untuk memperkuat potensi akal kita, memperkuat potensi spiritual sosial, dan memperkuat kekuatan jasmania atau fisik kita masing-masing. Bila berkaca pada kondisi yang ada hari ini harus menjadi perhatian serius bagi kita dalam lingkup pendidikan Islam. Dunia hasanah, akhirat hasanah, itu kembali kepada hablum minallah, hablum minannas, yang diikat oleh kekuatan ilmu. Agak panjang sedikit karena ini sambutan yang pertama setelah mudah-mudahan kami, terutama saya secara pribadi, semakin mengkhususkan diri untuk merenung bagaimana melakukannya, apa yang harus dilakukan, apa hasil dari yang kita lakukan ini, dan seterusnya. Cara apa yang harus kita perkuat dan seterusnya. Walaupun situasi saat ini tidak begitu menguntungkan bagi para ilmuwan, tapi kita tidak usah berkecil hati. Kita terus berbuat, insya Allah, jangankan yang terbaik, yang setengah baik pun jadi untuk kita lakukan. Bayangkan Syuhrawardi Al-Maktul yang kepalanya dipenggal karena ia merasa yakin dengan ilmunya, dihadapkan dengan kekuasaan politik waktu itu. Ketika ia disuruh mengatakan harus B, ia tetap bertahan pada A. Itu semua gejolak politik. Al-Harraj itu konon karena berprinsip pada spiritual atau tasawuf tajalli, ana al-haq, ia harus mengatakan begini, ia tidak mengatakan itu, ia pun dipenggal kepalanya. Tapi sebaiknya para penjilat istana waktu itu diberi emas berbongkar-bongkar. Sejarah tidak pernah mendustai peristiwa yang terjadi, walaupun itu di masa yang lampau. Kami ingin memberi keyakinan itu pada kita semua, sehingga kita tidak menjadi ciut karena hinaan, karena tuduhan, dan karena yang lain-lainnya. Justru sebaliknya kita harus berpikir keras untuk itu. Kalau tidak demikian, mungkin Nabi tidak mengatakan bahwa berijtihad itu mendapatkan 2 pahala. Pertama, karena berijtihadnya. Yang kedua, karena benar dalam ijtihad. Berarti berijtihad lalu salah, itu masih diberi pahala. Gak usah takut. Karena itu juga ada hadis bahwa menuntut ilmu itu lebih utama pahalanya daripada sholat sunat 1000 rakaat. Siapa yang sudah pernah sholat sunat 1000 rakaat di sini? Pak Ahmad Solihin Siregar, saya kira enggak. Tapi pahala melebihi sholat 1000 rakaat sholat sunat udah dia dapat. Karena dia sudah pernah menulis satu hasil penelitian tentang tafsir ahkam, ayat-ayat ahkam. Kalau belum punya, minta nomor WA Pak Ahmad Solihin biar dikirim PDF-nya.
itu usaha keras, itu usaha besar. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Yang terakhir tentu kami atas nama pimpinan dan Sivitas Akademika, terutama para dosen yang masuk mengajar, para staf yang melayani Bapak Ibu, para pustakawan dan lain-lain sebagainya. Bila ada kesalahan, tentu kami mohon maaf lahir dan batin, dunia sampai akhirat. Dan tidak perlu Bapak Ibu ceritakan itu kemana-mana, karena menceritakan itu belum tentu mendatangkan kebaikan, justru mendatangkan riba. Lebih baik katakan saja terus terang via WA umpamanya ke saya, atau tulis ya, supaya pos hidup lagi itu ya, tulis saja kirim